Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisal Madinah Putri dengan NIM D0612210088 dari Departemen Teknik Geologi, kelas Geologi B, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai kutipan dan rujukan sebagai tugas pengganti MIT Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rafika SSM Hum. Adapun pokok bahasan dari materi kali ini yang pertama yaitu pengertian kutipan dan rujukan, yang kedua perbedaan kutipan dan rujukan, yang ketiga cara menuliskan kutipan dan rujukan dengan benar. A. Pengertian kutipan dan rujukan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan dari seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah untuk menunjang tersajinya suatu karangan. Rujukan adalah sumber tertulis yang dipergunakan untuk menyusun suatu karangan. Macam-macam kutipan. Kutipan terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah meminjam pendapat orang lain dalam suatu karya ilmiah yang diambil persis seperti aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Yang kedua ada kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah mengutip pendapat orang lain yang kemudian dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Penulisan kutipan. A. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Cara menulis kutipan yang kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata yaitu: yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan 2 spasi. Kutipan itu diapit dengan 2 tanda kutip. Dan yang terakhir, sesudah selesai mengutip, dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. B. Kutipan yang lebih dari 4 baris atau 40 kata atau lebih. Cara penulisannya yaitu: yang pertama, kutipan ini dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris kutipan atau spasi. Yang ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diberi tanda kutip. Yang keempat, kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 spasi. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 spasi. Yang terakhir, sesudah selesai mengutip, dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. C. Kutipan tak langsung. Cara penulisannya adalah: kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, sesudah selesai mengutip, dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Penulisan rujukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan rujukan yaitu: yang pertama, rujukan tidak diberi nomor urut. Yang kedua, nama penulis diurutkan berdasarkan abjad. Nama harus dibalik terlebih dahulu, jadi yang di depan adalah nama keluarga. Yang ketiga, gelar penulis tidak dicantumkan. Yang keempat, masing-masing sumber bacaan ditulis dengan jarak 1 spasi. Yang kelima, jarak masing-masing sumber bacaan 2 spasi. Dan yang terakhir, baris pertama diketik dari garis tepi tanpa indensi untuk baris-baris berikutnya. Digunakan indensi 4 ketukan. Selanjutnya ada perbedaan kutipan dan rujukan. Kutipan adalah pengambilan konsep atau pendapat orang lain, sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya, kata demi kata. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Sedangkan rujukan adalah daftar bahan-bahan yang dirujuk langsung di dalam teks yang berupa buku, makalah, majalah, surat kabar, atau media daring. Yang kedua merupakan tujuan kutipan.
agar supaya menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang akurat, memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan menyuntingkan naskah yang terkait dengan data atau segala informasi yang dimanfaatkan dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu manfaat kutipan adalah sebagai landasan teori dan sebagai penguat argumentasi peneliti atau penulis. Sedangkan manfaat rujukan untuk memberikan data yang akurat dalam mendukung penelitian atau penulisan karya ilmiah. Cara menuliskan kutipan dan rujukan dengan benar. Cara menulis kutipan dengan benar. Dalam menulis kutipan berdasarkan buku pedoman PAK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip dari penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. Yang kedua, kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip dari penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. Selanjutnya, jika kalimat yang dikutip terdiri atas 3 jenis atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik yang sesuai dengan ketentuan pertama dan penulisannya digabungkan ke dalam paragraf yang ditulis oleh penutup dan diketik dengan jarak 2 spasi. Dan yang terakhir, jika kalimat yang dikutip terdiri atas 4 baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diketik dengan jarak 1 cm dari margin kiri sebelumnya dan jarak 0,5 cm dari margin kanan sebelumnya. Yang berikutnya mengenai cara menulis rujukan dengan benar. Adapun penulisan rujukan berdasarkan jenis sumbernya. Yang pertama yaitu buku. Cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku urutannya, nama penulis dibalik terlebih dahulu. Judul buku ditulis miring, tahun terbit, tempat penerbit, badan penerbit. Yang kedua, penerbit pemerintah, lembaga-lembaga ilmiah, dan organisasi lainnya. Daftar pustaka untuk penerbit pemerintah, lembaga-lembaga ilmiah, dan organisasi lainnya mempunyai unsur pokok, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas penulisan dokumen, judul tulisan, dan data penerbit. Selanjutnya adalah majalah buletin. Untuk artikel yang dibuat dalam majalah ataupun buletin, cara penyusunan daftar pustakanya sebagai berikut. Nama penulis dibalik terlebih dahulu, judul artikel ditulis di antara tanda kutip, nama majalah ditulis miring, nomor majalah jika ada, tanggal dan tahun penerbit. Selanjutnya, karya yang tidak diterbitkan. Untuk karya-karya yang tidak diterbitkan, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Nama penulis dibalik terlebih dahulu, judul tulisan dalam tanda kutip, untuk apa tulisan itu ditujukan, ditulis miring. Lembaga yang menerima tulisan, tahun diajukannya, karya. Yang selanjutnya artikel dan ensiklopedi. Cara menulis daftar pustaka untuk ensiklopedi adalah sebagai berikut. Nama penulis dibalik, judul artikel dalam tanda kutip, nama ensiklopedi ditulis miring, nomor jilid, halaman artikel, serta kota terbit dan badan penerbit. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.